sawah lestari ya, yang dilindungi. Bagaimana solusinya supaya wisatanya juga. Waalaikumsalam. Jadi ada 3 penanya Ibu, dan yang terakhir tadi masalah untuk produk bagaimana bisa mengajukan lagi, asal ada kebaruan lagi ajukan lagi ya. Yang penting ada kebaruan, kalau tidak bisa masuk ke BRIN Pak, masalah gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua tentang LSD, kalau agrowisata saya kira nggak ada kaitannya dengan LSD, bisa jalan. Ya, monggo sampaikan Bu Yulistiana dulu. Baik, terima kasih untuk Bapak dari UMKM Semarang. Yang saya tadi saya lupa nyatet. Pak Sinten Pak? Pak Budi. Oke. Pertanyaannya kan Bapak ini punya apa namanya ini tadi UMKM pengolahan rempah. Artinya Bapak ingin mengajak bermitra dengan petani, gitu atau gimana? Tadi yang saya tangkap, saya takut salah tangkap. Oh. Oke, baik. Oke, baik. Kan tadi saya sampaikan ya Pak, untuk korporasi itu pertama karena dia kecil-kecil, makanya kan dia diminta untuk bergabung gitu. Kelompok kalau di pertanian dimulai dari Poktan dan Gapoktan. Nah, tadi mohon maaf saya belum menyampaikan Pak. Salah satu atau yang bukan salah satu dan kayaknya yang paling pertama sulit untuk bikin korporasi itu menyatukan petani dulu. Itu kalau kenapa sulit gitu? Saya mencoba mempelajari dari beberapa lokasi yang sempat kami kunjungi dari tim kami gitu. Itu yang sering menjadi kendala itu memang adalah syarat pertama harus bergabung, tapi itu sulit. Kenapa sulitnya? Gini, kalau dalam satu poktan, kalau di kami itu, poktan itu minimal rata-rata 25 orang gitu. Nah, Gapoktan, jadi Gapoktan itu kan gabungan kelompok tani. Nah, minimal rata-rata yang di Gapoktan itu ada 8 poktan. Jempol buat Bapak. Karena Bapak ini petani, kemudian dia pikir gimana caranya supaya kami punya harga yang lebih baik. Gitu. Dia mendorong petani, pertama di kelompok taninya, dan itu akhirnya semua petani padi yang ada di desa itu masuk di dalam Gapoktan dia. Itu nggak nyampe 200 sih memang, tapi semua petani padi yang ada di desa itu masuk di dalam Gapoktan dia. Karena merasa apa? Karena merasa manfaatnya bisa masuk itu. Bisa mendapatkan akses ke apabila ada bantuan dari fasilitasi pemerintah, bila kemudian dapat saprodinya lebih mudah, kemudian mengolahnya juga lebih mudah, berasnya dikemas juga sudah punya ada mereknya, ada yang nggak pakai merek, ada yang pakai merek, dia mendapatkan itu. Jadi inovasi untuk mengembangkan itu, dia merasakan manfaatnya. Tapi saya bilang, Bapak bangun berapa lama gitu untuk mendorong petani ini supaya bergabung. Ini bahkan dia sudah bermitra dengan Gapoktan lain yang ada di sekitar Sleman gitu. Jadi Bapak luar biasa. Sampai saya tanya Bapak umurnya berapa? Kenapa Bu? Lah Bapak ini kan menjadi penggerak di wilayahnya Bapak gitu. Anaknya sudah dia kader untuk mendorong itu. Tapi memang Pak tidak mudah. Jadi membuat petani untuk supaya bisa mau bergabung, mau istilahnya kasarannya, saya kan nggak kenal sama ibu ini, tiba-tiba saya disuruh bergabung, dan saya ya Bu, itu tuh saya suruh usaha bareng, usaha sama harus disamakan dengan dia, saya nanamnya harus sama dengan dia, kan tidak mudah, tetapi itu bukan tidak mungkin gitu. Jadi memang sosialisasi, pendorongan, pendampingan itu memang membutuhkan waktu Bapaknya. Saya nggak punya resep yang lain, tapi ada yang berhasil, yang saya sebutkan di Cianjur itu juga Gapoktannya berhasil, dia sudah bermitra dengan sudah memproduksi sayuran-sayuran yang disukai oleh pasar Jepang, supermarket Jepang, itu mereka juga akhirnya merasakan manfaat, mereka dengan sendirinya bergabung gitu. Jadi memang perlu pendampingan sosialisasi lebih intensif dan melihat hasilnya baru petani itu tertarik Pak.
kelihatannya akan begitu, Pak, gitu. Jadi saya sih bisa bilang semangat Pak, karena bapak-bapak kayak bapak ini dibutuhkan untuk dalam rangka mendorong petani untuk maju, kemudian bermitra dan bisa meningkatkan pendapatan. Saya akan jempol juga buat bapak sih. Terima kasih Pak. Iya. Kemudian yang kedua dari Pak Ruby, gitu. Iya, Pak Ruby. Pemalang, apakah Pemalang. cukup korporasi apa cukup kelompok saja? Oke. Nah, tadi kan saya sampaikan Pak, di dalam konsepnya Kementan itu kelembagaan petani itu paling kecil adalah Poktan. Sekali lagi itu 25, jadi petani sendiri-sendiri dia bergabung menjadi Poktan. Poktan kemudian didorong lagi lebih besar menjadi Gapoktan. Didorong lagi kemudian dia menjadi kelembagaan ekonomi kan nyebutnya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018 itu kelembagaan ekonomi petani itu bisa berbadan hukum, bisa tidak berbadan hukum. Jadi Poktan, Gapoktan itu adalah tempatnya, wadahnya. Korporasi itu manajemennya, Pak. Jadi korporasi itu maksudnya pengelolaan usaha pertaniannya secara bisnis gitu. Kalau tadinya yang konvensional atau tradisional, petani nanam udah untung nggak untung ya petani itu tetap nanam Pak. Nih ya, banyak kan petani meskipun nggak untung pun saya tanya, Bapak berhenti nggak bertanam? Bapak mutung nggak? Enggak, tetap aja saya tanam Bu, gitu. Karena dia nggak mikir untungnya. Tetapi ke dalam korporasi, maksudnya manajemennya, kalau tadi kelembagaan ya Pak ya, manajemennya itu dia akan memikirkan nih loh, skala ekonomi, untung rugi. Kalau nggak untung ngapain Mbak? Ya udah, nggak usah bikin korporasi. Korporasi itu harus untung, gitu. Kalau nggak untung ya udah kan boleh saja. Kan saya bilang boleh saja ini bebas kita mau usaha mau sendiri mau berdua mau bertiga mau berkelompok gitu. Itu bebas saja gitu. Jadi kalau Bapak tanya apakah Gapoktan tidak cukup berbadan hukum? Gapoktan itu bukan kelembagaan berbadan hukum. Kelembagaan itu kan status ya. Gapoktan itu bisa dia punya status badan hukum. Nah di Indonesia kan status badan hukum itu hanya dua, koperasi dan PT. Nah si Gapoktan ini bisa mau berbadan hukum statusnya, mau tidak berbadan hukum boleh. Kalau dia Gapoktan ini mengajukan berbadan hukum, koperasi misalnya, maka dia namanya jadi koperasi apa gitu. Kalau dia tidak berbadan hukum, dia nggak bisa menyebut dirinya koperasi gitu. Korporasi itu manajemennya, bukan statusnya Pak. Manajemen pengelolaannya mengutamakan profit, bisnis, hitung-hitungan. Input, proses, output gitu. Nah, tapi kalau apakah harus korporasi? Memang kan Presiden arahannya diarahkan supaya korporasi, mindsetnya korporasi mikir gitu loh, untung rugi, jangan nggak mikir nanem doang gitu, rugi ya wes gitu, jangan begitu kata Presiden, mikir hulu hilir dipikir gitu kita. Nah, pemerintah diminta mendorong supaya petani itu lebih mikir manajemennya dikelola secara korporasi. Nah, apakah dia koperasi, apakah harus koperasi? Itu tidak harus, gitu kan? Bisa berbadan hukum, tidak berbadan hukum. Kalau kata Gapoktan, saya cukup kok. Saya nggak perlu jadi koperasi, bisa. Saya contoh lagi, ada di Sleman. Ini namanya Gapoktan, dia salak komoditasnya. Dia tidak bikin koperasi, dia yayasan, apa namanya, kayak asosiasi gitu. Saya lupa namanya apa. Saya tanya, kenapa Bapak nggak mau bikin koperasi atau PT? Nggak perlu Bu, untuk apa? Saya begini saja sudah cukup, katanya gitu. Ya nggak masalah, kan bisa berbadan hukum, tidak berbadan hukum. Jadi dia tetap kalau dalam kelembagaan yang dikenal Kementerian Pertanian, sektor pertanian, dia Gapoktan gitu. Dia Gapoktan, dia sudah ekspor gitu. Saya tanya, ya sudah kalau Bapak nggak mau bikin berbadan hukum, ya nggak masalah, nggak ada salahnya. Dia bisa berusaha dengan itu, jadi nggak masalah, ya Pak. Ini waktu kita habis loh sebetulnya sudah ngambil waktunya sesi 2-30-nya, tapi tetap karena masih ada pertanyaan, jadi mungkin sesi kedua tidak akan bisa dilaksanakan. Nanti kalau pada waktu istirahat bisa bertanya sendiri. Saya ngabisin waktu ya. Ini yang Temanggung, kayaknya nanti saya jawab langsung aja boleh? Boleh, ini masalah produknya ya. Enggak, maksudnya nanti saya boleh langsung kalau kasihan yang nasib lain apa saya perlu jawab apa enggak Bu? Mas nanti saya jawab langsung aja sama Mas yang ya, boleh ya? Monggo saya kasihkan langsung ke pada Mbak Siska.
Enggak apa-apa Bu, berarti asik berarti Bu. Semua berarti perhatian Bu. Iya perhatian dan ingin tahu lebih jauh. Baik, pertanyaan yang tadi dari Pak Budi ya Pak, itu sedang digalakan desa pariwisata di Tuntang. Nah, bagaimana pendampingan yang bisa kami berikan seperti itu ya Pak ya? Sebenarnya kalau misal mau membuat desa, mungkin nanti di sini sudah hadir Pak Safitri Widodo. Nanti kalau misal saya ada yang kurang lengkap nanti akan ditambahkan agar lebih lengkap dan lebih jelas. Jadi kalau misal pendampingan pariwisata itu memang secara keseluruhan, nggak bisa hanya dari satu pihak ya Pak. Yang pernah dilakukan dulu oleh Pak Safitri ini, beliau mendampingi untuk pendampingan di desa wisata Manggaran Coklat. Nah itu juga nggak bisa cuma dari BRIN aja, LIBI aja atau cuma dari satu pihak. Memang butuh dari berbagai pihak gitu. Di situ kalau tidak salah itu kerjasama dengan Bank Indonesia juga. Nanti mungkin Pak Safitri lebih menjelaskan lebih jelas untuk itu. Dan untuk pendampingannya seperti apa? Nah itu perlu dipetakan kembali Pak. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Bapak? Pendampingan dari kami, apa yang kami punya yang mungkin Bapak butuhkan, kita bisa bicarakan lebih lanjut seperti itu. Jadi kalau misal pendampingan apa yang diberikan seperti tadi ya sudah saya jelaskan terkait dengan program kami, apakah itu sesuai dengan program dari Bapak? Mungkin nanti kita bisa lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua tadi, apakah kriteria spesifikasi harus yang berbasis inovasi? Dan juga apa bisa kalau yang berbasis produksi, dan juga apakah ada kuota untuk menerima fasilitasi dari BRIN gitu ya Pak, yang dari Pemalang tadi ya Bu ya. Untuk apakah harus berbasis inovasi, diutamakan ada inovasi di produk tersebut Pak, tapi tadi seperti yang saya jelaskan, yang kita persyaratan yang kita minta itu tuh hanya 1 lembar, dan di situ bisa disampaikan permasalahan. Jadi fokusnya tidak melulu di inovasi produk seperti apa, tapi permasalahan apa yang ada di produk pangan Bapak tadi. Apakah mungkin masa simpannya terlalu singkat, produknya tengik dan lain sebagainya. Seperti itu nanti juga bisa dimasukkan kepada kami, kemudian kami asesmen, disesuaikan pendampingan untuk produk Bapak tersebut. Kemudian apakah ada kuota untuk menerima fasilitasi dari BRIN? Untuk tahun ini memang kami sudah tutup. Biasanya kami buka batch. Jadi batch pertama dari bulan Januari, Februari, Maret per 3 bulan seperti Untuk itu. kabupaten kota Pak Bu, ada nggak kuota untuk kabupaten kota? Kami tidak ada di sini sekian gitu, nggak ada Bu. Jadi berdasarkan asalkan ada usulan, kemudian apakah kami memang punya teknologi yang sesuai untuk mendampingi seperti itu. Nah itu. Dan untuk waktunya itu tadi, insya Allah akan dibuka lagi tahun depan gitu. 4. Jadi 4 ya, kalau nggak salah ya, Pak Widodo ya. Jadi tidak 3 kalau nggak salah. Tahun ini kami membuka ada 3 batch, tapi sudah tutup. Tidak ada. Iya, nggak ada. Untuk yang ketiga ya Bu ya, yang dari Temanggung ya Mas ya. Tadi ini Pak Safitrinya udah hadir, nanti bisa langsung ngobrol. Apakah bisa dilanjutkan gitu pendampingannya? Nah itu nanti langsung ke Pak Safitri mungkin ya Mas ya. Baik, mungkin dari saya cukup sekian Bu. Iya. Saya sebetulnya ingin sekali iso tekan bengi ora apa-apa ya. Persoalannya adalah kebetulan ini kita ada 3 sesi yang masing-masing nanti akan ada des ya, link match antara teman-teman UKM dengan teman-teman peneliti. Jadi kita sudah punya peneliti, punya rekayasa, kita punya PPI juga, di mana di dalamnya ada dari BRIN, kemudian dari Himerindo, dan juga dari teman-teman perguruan tinggi, jadi dan industri sudah masuk di sana. Jadi kalau misalnya nanti ada usulan yang bisa ditangani BRIDA ya kita tangani, kalau misalnya tidak kita naikkan ke BRIN. Mudah-mudahan ada anggaran yang ada di BRIDA. Baik Bapak Ibu sekalian, kayaknya saya tidak akan menambah untuk sesi kedua. Nanti ada sesi kedua khusus untuk UKM karena ada Pak Untung yang nanti akan
menjadi moderatornya, dan itu sudah langsung kepada persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Jadi saya akan hentikan sampai di sini. Saya minta maaf kepada teman-teman yang mungkin belum bisa bertanya, nanti bisa bertanya pada beliau-beliau, ada Pak Safitri, ada ibu-ibu yang masih ada di sini, malah Bu Nimas, nanti biar Bu Nimas yang bertanya teman-teman dari kabupaten kota atau dari pemerintah daerah, Bu, karena kelasnya itu kelas supra itu, jadi bukan di kelas teman-teman UKM. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita berikan aplaus untuk 3 pembicara yang ada di sini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Nia. Apa kita bisa langsung menuju ke sesi kedua? Kami persilakan sesi kedua, kita mesti